jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan kebaikan, kita jangan menilai, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi cermati apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makhluk hidup ini tak lepas dari yang namanya masalah. Dan masalah itu selalu ada. Jadi orang yang tidak punya uang merasa dirinya mempunyai masalah. Tapi orang yang punya uang pun begitu, selalu ada masalah. Ketika orang belum menikah, dia merasa dirinya itu mempunyai masalah karena belum menikah. Nah, orang yang sudah menikah pun begitu. Sudah menikah tapi masih ada masalahnya, permasalahan pada dirinya. Dia tidak punya anak atau apa. Dan yang punya anak pun demikian. Jadi orang-orang itu sebenarnya tidak pernah lepas dari masalah. Ya namanya manusia ini, makhluk hidup ini tak lepas dari namanya masalah. Nah, dan apakah ketika orang yang tidak punya uang, terus dia diberikan uang masalahnya selesai? Belum tentu. Terus yang belum menikah, ketika dikasih pasangan, apakah dia merasa masalahnya sudah selesai? Belum tentu. Begitupun yang belum punya anak, ketika dia diberi anak, masalahnya pun selalu ada. Jadi manusia ini selalu ada masalah. Manusia ini tidak merasa dirinya tidak lepas dari masalah. Karena masalah dan rezeki, masalah dan kemauan itu hampir sama di pandangan manusia. Masalah itu tidak ada habisnya. Dan juga kemauan itu tidak ada pasnya, selalu kurang. Setelah dikasih rezeki begini, selalu kurang. Dikasih begini, selalu kurang. Jadi masalah dan keinginan itu hampir sama. Jadi tak lepas dari yang namanya kehidupan manusia. Maka terus gimana solusinya? Jadi Allah turunkan kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa uang? Bukan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa anak untuk kita yang belum punya anak? Bukan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa bidadari, membawa pasangan buat kita yang belum punya pasangan? Bukan. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan oleh Allah untuk kita mengikuti segala sunnah-sunnahnya, karena beliau itu adalah manusia yang sempurna di hadapan Allah, yang patut kita ikuti segala sunnah-sunnahnya. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi pada intinya, sebesar apapun masalah kita, coba kita mengikuti segala sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW, dan kita berpatokan pada ayat-ayat suci Al-Quran. Maka cobalah kita ketika kita ada masalah, kita ambil wudhu, kita sholat, kita curhat sama Allah, meminta keringanan, meminta agar musibah masalah yang kita hadapi ini bisa selesaikan. Jadi kita sebenarnya masalah ini tidak ada habisnya. Berpositif thinking aja kepada Allah. Karena Allah itu memberi cobaan kepada umatnya. Tidak mungkin melebihi dari batas kemampuannya. Jadi buat kita, orang-orang yang beriman itu pasti paham bahwa apa masalah yang diberikan kepada Allah itu bukanlah masalah berat terhadap kita. Karena Allah itu tidak mungkin memberikan masalah itu kepada kita kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa menerimanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menurunkan Nabi besar Muhammad SAW
yaitu Nabi yang patut kita ikuti segala sunnah-sunnahnya, kebiasaannya, Masya Allah. Dan juga Allah turunkan juga Al-Quran, dan Nabi besar Muhammad SAW pun selalu sudah memberikan kepada kita apa isi-isi Al-Quran itu. Jadi kita sebenarnya kalau mau lepas dari masalah itu, tinggal kita aja lagi mengikuti segala apa yang ada di Al-Quran. Karena yaitu masalah yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan kita. Jadi kita juga sebagai orang beriman berpendapat bahwasannya mungkin Allah berikan masalah kepada kita itu adalah teguran buat kita. Karena ketika kita selalu diberikan kelancaran dalam hidup, maka tidak menutup kemungkinan kita ini kadang lupa kalau kita ini punya Allah. Jadi maka Allah berikan cobaan kepada kita agar kita sadar diri bahwa kita itu punya Tuhan. Kita mempunyai kelebihan, kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya kan? Kita punya kesehatan, Allah amanahkan kesehatan, kita manfaatkan kesehatan ini untuk selalu menyampaikan yang kebaikan kepada teman-teman, sahabat, agar kiranya teman-teman bisa lebih mengerti juga, ya kan? Buat teman-teman yang mungkin belum sholat, kita ajukan, kita ajak sama-sama. Mumpung Allah masih beri kesehatan kepada kita. Jangan ketika kita sudah tidak punya apa-apa, terus baru kita mau melangkah, ya susah. Yang sudah sakit baru ingin siar ke sana ke sini, padahal dia sudah sakitnya itu susah. Jadi mari kita, para saudaraku, mumpung kita masih diberi kesehatan, kemampuan kepada Allah, selalu kita berpositif tinggi kepada Allah, selalu kita mengikuti segala sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selalu berpatokan pada Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Insya Allah kalau kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, kita baca Al-Quran, baca artinya, insya Allah setiap ada masalah itu bukan beban lah untuk kita. Anggap aja itu musibah atau masalah yang diberi sama Allah adalah teguran terhadap kita, ya kan? Teguran terhadap kita. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ya, semoga kita semua diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Karena sesungguhnya di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa yang Allah akan berikan kepada kita. Insya Allah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, dan jangan putus untuk selalu memberikan motivasi yang positif sama teman-teman. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan, ya. Jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan kebaikan, kita jangan menilai, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi cermati apa yang disampaikan. Masya Allah ya. Mungkin itu aja. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.